Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Pertanian yang beranggotakan saya Muhammad Helvanzal sebagai moderator dan Cakrayuda Bala Pradana, Eva Puspita, Mukti Mulia Sanjaya, Nurmala Rizky, dan Zaskia Zaradita Zamzami yang akan membacakan slide presentasi kami pada hari ini mengenai materi latar belakang sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian. Adapun judul studi kasus yang kami angkat ialah dampak ekspansi lahan kelapa sawit pada perubahan fungsi perempuan di desa penyambungan. Latar belakang sosiologi pedesaan. Latar belakang sejarah sosiologi pedesaan tidak terlepas dari peranan Amerika Serikat. Negara ini bukan saja melahirkannya, tapi juga telah mengembangkannya selama lebih dari setengah abad, sehingga merupakan bidang akademik yang terpandang dan profesional. Keberadaannya berawal dari munculnya mata kuliah sosiologi di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat pada 2 dekade terakhir abad ke-19. Waktu itu persediaan tanah-tanah pertanian yang bebas atau belum ada pemiliknya di Amerika Serikat sudah habis. Di samping itu, dirasakan pula pahitnya kehidupan masyarakat industri. Keadaan ini menyadarkan orang bahwa hidup di Amerika Serikat tidak semuanya menyenangkan, khususnya di daerah pedesaan. Kemuraman terasa sekali di daerah pedesaan sebagai akibat kesenjangan antara desa dan kota pada awal-awal perkembangan industri di Amerika Serikat. Waktu itu beberapa pedesaan di New England dan daerah timur laut Amerika Serikat sempat mengalami depopulasi. Keadaan-keadaan yang menimpa daerah pedesaan itu mengundang isu kemanusiaan yang muncul ke permukaan, terutama atas jasa para pendeta dan humanis lainnya. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan di pedesaan mulai meluas sekitar tahun 1900. Salah satu dampak isu kemanusiaan itu adalah lahirnya mata-mata kuliah mengenai masalah-masalah sosial pedesaan di Universitas Chicago, Michigan, dan North Dakota. Lebih lanjut, isu tersebut juga berperan dalam penciptaan suasana yang mengakibatkan Presiden T. Roosevelt membentuk Komisi tentang Kehidupan Desa atau Commission on Rural Life. Keputusan untuk membentuk komisi ini juga dipengaruhi studi yang dilakukan oleh Sir Horace Plunkett mengenai rusaknya kehidupan desa di Irlandia. Misi utama komisi ini adalah mempelajari masalah-masalah sosial di pedesaan Amerika Serikat dan lebih lanjut membuat saran perbaikan. Laporan komisi ini telah menarik perhatian para sosiolog Amerika Serikat. Dalam suatu pertemuan tahunan antara para sosiolog Amerika Serikat yang tergabung dalam American Sociological Society tahun 1912, tentang kehidupan desa ditampilkan sebagai topik utamanya. Rangkaian dari peristiwa ini adalah terbentuknya Rural Sociological Society pada tahun 1937. Salah satu sumbangan penting dari asosiasi ini adalah diterbitkannya jurnal Rural Sociology yang memuat hasil-hasil penelitian sosiologi pedesaan. Pada tahun 1998 di Amerika Serikat diperkirakan telah ada sekitar 1.000 sosiolog pedesaan yang profesional. Lebih lanjut, sosiologi pedesaan mulai menyebar. Sejumlah sosiologi pedesaan Amerika Serikat melakukan penelitian di Amerika Selatan, yaitu Peru, Meksiko, El Salvador, Cuba, dan Brasilia. Khususnya setelah Perang Dunia II, sosiologi pedesaan menyebar ke Eropa dan Asia. Tahun 1957 dibentuk asosiasi sosial di Eropa dengan nama European Society for Rural Sociology. Pada tahun yang sama, asosiasi semacam itu juga terbentuk di Jepang dengan nama Smith dan Zob 1970, Sanderson 1952. Hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan latar belakang sosiologi pedesaan adalah keterkaitannya dengan isu kemanusiaan. Muncul sebagai refleksi dari ketimpangan masyarakat desa Amerika Serikat pada awal-awal perkembangan industrinya. Sosiologi pedesaan cenderung dirancang sebagai upaya untuk ikut memperbaiki kehidupan masyarakat desa Amerika Serikat waktu itu. Maka salah satu ciri sosiologi pedesaan adalah penekanannya pada aspek praktis, sekalipun masih dalam kategori ilmu murni atau pure science. Di samping itu, sosiologi pedesaan juga masih didekati oleh komitmen moral yang kental untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian. Sosiologi pedesaan sebagai salah satu disiplin ilmu sosial telah lama dikenal Indonesia di Universitas Gadjah Mada atau UGM yang merupakan universitas tertua di Indonesia. Sosiologi pedesaan di UGM disebut sosiologi masyarakat desa atau SOMAD.
telah dicantumkan sebagai salah satu mata kuliah di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Fisipol. Sebelumnya bernama Fakultas Sosial dan Politik atau Sospol. Pencantuman mata kuliah tersebut bersamaan dengan lahirnya jurusan Sosiologi yakni pada tahun 1957. Mata kuliah ini termasuk salah satu mata kuliah pokok di jurusan Sosiologi. Pasangan yang terdekat dari mata kuliah ini adalah Sosiologi Masyarakat Kota atau SOMAKO. Di jurusan Sosiatri, dua mata kuliah tersebut pernah digabung menjadi satu, yakni Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa atau SOMAKOD. Sebagai universitas tertua dan memiliki cukup kualifikasi sebagai lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia, maka UGM menjadi acuan bagi umumnya di universitas-universitas lainnya di Indonesia baik negeri maupun swasta. Universitas di Indonesia semenjak tahun 60-70-an berkembang pesat sekali, terutama kuantitasnya di berbagai provinsi maupun kota-kota besarnya. UGM menjadi acuan dalam pembagian aspek baik aspek organisasi serta pengelolaan administratifnya maupun lebih-lebih aspek akademiknya yang terakhir ini mencakup kurikulumnya termasuk pencantuman sosiologi di fakultas-fakultas terkait. Sementara itu, kehadiran sosiologi pertanian barulah sekitar akhir tahun 80-an, khususnya dengan memperhitungkan hasil kerjasama antara Yayasan Obor Indonesia dan Lembaga Kerjasama Ilmiah Tübingen, Republik Federal Jerman. Terbitnya buku Sosiologi Pertanian Agrarian Sosiologi yang disunting oleh Ulrich Plank dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Titi Suntoro dan Suyatno atau terbitan Yayasan Obor adalah merupakan salah satu hasil kerjasama tersebut sekalipun menurut Ulrich Plank eksistensi sosiologi pertanian akarnya dapat dilacak ke belakang sampai pada akhir abad ke-18, namun baru merupakan bentuknya yang mapan sebagai suatu disiplin ilmu pada tahun 1950-an. Pertumbuhan dan perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh sosiologi perdesaan, seperti diakui Ulrich Plank sendiri. Baru pertengahan abad ini, abad 20, sosiologi pertanian Jerman dengan bantuan para sosiolog Amerika Serikat menemukan kembali hubungan dengan metode dan teknik yang tinggi dan dalam penelitian sosial pedesaan secara empiris yang telah dicapai di Amerika Serikat. Di Prancis sebelum kemunculan sosiologi pertanian tahun 1948 telah dibuka Fakultas Sosiologi Pedesaan dan Ekonomi Pedesaan. Umumnya perkembangan sosiologi pertanian terjadi setelah Perang Dunia Kedua, seperti di Belanda, Norwegia, Inggris, serta sejumlah negara Eropa Timur seperti Polandia, Rumania, dan Hongaria. Sementara sampai saat ini sosiologi pertanian sedang mencari bentuknya yang mapan sebagai suatu disiplin ilmu sosial. Namun sejumlah pengertian mengenai telah dapat diungkapkan, khususnya yang menyangkut perbedaan maupun persamaannya dengan sosiologi perdesaan. Pertama, sosiologi pedesaan lahir dan mengalami perkembangannya yang mantap sebagai suatu disiplin ilmu di Amerika Serikat, sedangkan sosiologi pertanian lahir dan berkembang di Eropa, khususnya di Jerman. Kedua, sosiologi perdesaan lahir terlebih dahulu daripada sosiologi pertanian. Oleh karena itu, sekalipun sosiologi dibanding dengan sosiologi pertanian menang dalam hal kemantapannya sebagai suatu disiplin ilmu, namun tertinggal zaman dalam hal sasaran atau empirik yang diamatinya. Ketiga, sosiologi pertanian lahir dan berkembang sebagai respon terhadap perkembangan yang terjadi di barat utara saat ini, khususnya dengan semakin menipisnya perbedaan antara desa dan kota. Bagaimana pengertian sosiologi pertanian dan bagaimana perbedaan substansinya dengan sosiologi pedesaan. Menurut Ulrich Plank, terjemahan 1990, sosiologi pertanian membahas fenomena sosial dalam bidang ekonomi pertanian. Batasan ini menjadi lebih jelas dalam konteks perbedaan antara sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan. Sosiologi pertanian sebenarnya sama dengan sosiologi pedesaan, tetapi hanya sejauh penduduk desa terutama hidup dari pertanian saja. Dalam masyarakat industri desa-desa umumnya sangat tergantung kepada sektor pertanian.
pada desa-desa dalam masyarakat industri modern atau yang sedang berkembang ke arah ini. Sektor pertanian tidak menjadi dominan lagi. Bahkan ada di antaranya yang peranan sektor pertaniannya tinggal sedikit lagi. Sering hanya 10 atau bahkan kurang dari seluruh penduduk desa. Dalam situasi terakhir ini, maka objek sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan menurut Ulrich Plank perlu dipisahkan. Objek sosiologi pedesaan adalah seluruh penduduk pedesaan yang terus-menerus menatap di desa. Sedangkan objek sosiologi pertanian adalah penduduk yang bertani tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Penegasan yang terakhir dapat dipahami lewat gejala yang muncul di Amerika Serikat yang oleh D. Sanderson 1952 disebut gentleman farmers, yakni petani yang datang dari kota. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa petani dapat saja merupakan orang kota. Dengan demikian, sosiologi pedesaan lebih mengarah ke konteks permukiman, sedang sosiologi pertanian lebih mengarah ke konteks ekonomi. Dalam gambaran yang lebih detail, Ulrich Plank menyatakan bahwa tema utama sosiologi pertanian adalah undang-undang pertanian, organisasi sosial pertanian atau struktur pertanian, usaha pertanian, bentuk organisasi pertanian terutama koperasi pertanian, dan sebuah aspek penting yakni posisi petani dalam masyarakat. Buku ini mempergunakan dua disiplin ilmu itu sebagai pendekatan. Pertimbangan utamanya adalah mengingat kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, khususnya menyangkut tingkat perkembangannya. Dilihat dari tingkat perkembangannya, masih terdapat sejumlah masyarakat desa kita yang masih terbelakang, sehingga masih terdapat untuk disimak lewat kerangka sosiologi pedesaan. Di lain pihak, dalam negara kita juga telah terdapat sejumlah desa yang telah maju, sehingga lebih tepat untuk dijelaskan lewat kerangka sosiologi pedesaan baru dan sosiologi pertanian. Studi kasus. Dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap perubahan fungsi perempuan di Desa Paguyuban. Rumusan masalah. Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Meskipun memberikan manfaat ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Salah satu dampak sosial yang ditimbulkan dalam mengubah pekerjaan perempuan dalam resiliensi nafkah di Desa Paguyuban, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terjadinya perubahan struktur masyarakat seperti kaum lapisan bawah, di mana kaum perempuannya beralih dari sektor domestik ke ranah publik, yaitu sebagai buruh kelapa sawit, telah memberikan contoh bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan seperti deforestasi, tetapi juga memberikan dampak sosial seperti perubahan fungsi pada masyarakat pedesaan. Potensi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak diproduksi di seluruh dunia, yakni sebanyak 33,6% dari produksi minyak nabati di dunia. Di Asia Tenggara, perluasan lahan kelapa sawit semakin gencar dilakukan, tak terkecuali di wilayah Indonesia, yang mana ekspansinya meluas dalam 10 tahun terakhir. Pada 2004, HTI Indonesia masih seluas 5,9 juta hektar, kemudian terus bertambah pada tahun 2010 sebanyak 10,4 juta hektar. Pada tahun 2016 sebanyak 11,8 juta hektar dan akan terus bertambah hingga sekarang dan seterusnya. Indonesia pun menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi pada tahun 2019 sebanyak 43 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,61%. Perkebunan kelapa sawit terbesar di beberapa wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Desa Penyambungan sebagai salah satu wilayah yang terkena dampak ekspansi besar-besaran. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di negara-negara yang berkembang dilakukan sebagai salah satu kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Menurut Boserup 1990, pembangunan ekonomi dapat menyebabkan perubahan kerja perempuan, fertilitas perempuan, serta peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perubahan tersebut dapat terlihat dalam posisi perempuan yang tidak lagi dalam ekonomi subsisten dalam rumah tangga. Perempuan dari keluarga miskin terpaksa bekerja karena tuntutan ekonomi. Namun, perempuan tersebut juga berperan mengasuh anak-anaknya. Keadaan yang demikian dapat dijumpai dengan mudah di wilayah Desa Penyambungan.
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Jaja 2009 bahwa para perempuan yang bekerja sebagai buruh harian lepas juga memiliki fungsi sebagai ibu rumah tangga dengan tanggung jawab selayaknya ibu rumah tangga untuk memasak, mencuci, dan membesarkan anak. Desa Penyambungan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa ini merupakan desa yang paling dekat dengan salah satu perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia, yaitu PT Inti Indosawit Subur, yang merupakan bagian dari ASEAN Agri Group. Masyarakat yang tinggal di Desa Penyambungan merupakan masyarakat asli Melayu dengan mata pencaharian utama sebagai petani kelapa sawit dan karet. Adanya ekspansi kelapa sawit di Desa Penyambungan membuat terdapat perubahan struktur nafkah di desa tersebut. Ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar yang terjadi juga menimbulkan dampak secara lingkungan, yaitu deforestasi yang menyebabkan wilayah tersebut rentan terjadi banjir jika datang musim penghujan. Selain itu juga struktur rumah tangga petani di wilayah tersebut sedikit mengalami perubahan dengan beberapa ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit milik rakyat yang dimiliki oleh masyarakat dengan kelas yang lebih tinggi juga bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Struktur pekerjaan dan kondisi sosial masyarakat Penyambungan. Masyarakat Penyambungan merupakan masyarakat pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani kebun sawit dan karet. Berikut adalah diagram batang komposisi pekerjaan di Desa Penyambungan berdasarkan tingkat sosial masyarakat. Pada diagram tersebut dapat kita lihat diversifikasi pekerjaan masyarakat Desa Penyambungan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah rata-rata bekerja sebagai petani karet. Lapisan menengah dan atas rata-rata bekerja sebagai petani kelapa sawit. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan modal masyarakat untuk menanam kelapa sawit karena memakan biaya yang relatif mahal daripada penanaman karet. Dan sebesar 20% masyarakat lapisan bawah, menengah, dan atas bekerja di sektor selain pertanian, baik itu di sektor swasta maupun sektor lain. Perubahan kerja perempuan dan resiliensi nafkah rumah tangga Desa Penyambungan. Sejak adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Penyambungan, perempuan yang awalnya hanya bekerja di sektor domestik, ibu rumah tangga biasa, kemudian berpindah ke sektor publik dengan bekerja di perkebunan sawit milik tetangganya ataupun di pabrik-pabrik kelapa sawit di sekitar wilayah Penyambungan, khususnya bagi masyarakat lapisan ekonomi bawah. Hal ini diakibatkan oleh ekspansi kelapa sawit yang menyebabkan pergantian tanaman dari yang awalnya tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit karena sawit dianggap lebih menjanjikan. Perempuan lapisan bawah yang pada awalnya hanya membantu suaminya dalam perawatan tanaman karet, lambat laun mulai merambah pekerjaan ke sektor pertanian kelapa sawit. Sebagai buruh harian lepas dengan pekerjaan seperti memupuk kelapa sawit, menyiangi gulma, memasukkan bibit kelapa sawit ke dalam polybag, juga mengumpulkan brondolan dari buah kelapa sawit. Hal tersebut merupakan dampak yang diakibatkan oleh ekspansi kelapa sawit yang menyebabkan perempuan, kaum ekonomi lapisan bawah harus bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit karena tuntutan ekonomi dan tidak ada pilihan untuk bekerja di sektor lain karena keterbatasan pendidikan. Kesimpulan, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Penyambungan menyebabkan perubahan struktur nafkah berupa pergeseran sumber nafkah dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, terjadi perubahan kerja perempuan dari sektor domestik sebagai ibu rumah tangga biasa ke sektor publik sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, pada rumah tangga lapisan bawah terjadi perubahan kerja perempuan dari sektor domestik menjadi ranah publik sebagai buruh kelapa sawit dikarenakan keterbatasan modal dan tuntutan ekonomi yang mengharuskan perempuan lapisan bawah untuk bekerja, tetapi juga mengurus rumah tangga dan perkembangan anak-anaknya. Solusi masalah. Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan ekspansi lahan pertanian kelapa sawit di Desa Penyambungan ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di desa tersebut agar kelak generasi penerus Desa Penyambungan dapat bekerja di sektor-sektor vital baik itu di perusahaan swasta ataupun sektor lain di luar pertanian sehingga tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Solusi lain yaitu dengan peningkatan taraf hidup, terutama edukasi bagi kaum perempuan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan ataupun pelatihan melalui workshop, agar perempuan Desa Penyambungan mempunyai skill di bidang tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan entrepreneur sehingga taraf hidup pun dapat meningkat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.